tontoku temo duka palimo namisiku saratana indahku namun teku via minababana tutonto kau kakarong salamo isarapata luna isayakana oh mama siaka juaga apa akan katakan taluakana oh mai Kamondona patayu Bongjanana Indah tekasina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Permisi. Rotapana, Jau Rajana Guna, Jau Rajana Kulisusu, Jau Rajana Tiboro, Jau Mangamaku Silepona, Jau Mangamaku Bontoi Sara Bontoi Duta, Jau Mangandiku Lakina Bubato, Jau Mangaupuaku Parabela, Jau bare-bare kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sekali lagi Yarona Sara Miaugina Sapati yang kami muliakan, yang dalam hal ini Ontogena Rotapana dan kita semua, khususnya Paduka yang mulia Raja Muna, Paduka yang mulia Raja Kulisusu, Paduka yang mulia Raja Tiboro, dan seluruh perangkat-perangkat dari kerajaan. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya, bahwa pertemuan hari ini adalah merajut kembali hubungan dari kita semua yang didasarkan dengan Sara Patanguna, yaitu Poma Mahasiaka, Poangkang Kataka, Popia Piara, Pomai Mayaka. Dalam artian saling sayang menyayangi, hormat menghormati, saling memelihara, dan saling mentaati di antara kita semua. Hadirin yang saya muliakan, tentunya kerinduan ini didasarkan histori dari masa lalu, di mana Kerajaan Buton terbentuk pada tahun 1332. Raja pertamanya adalah Wakaka, kemudian raja kedua adalah Bulawambona, raja ketiga adalah Pataraguru atau Pancapatola, memiliki anak Raja Mangutu dan bersaudara dengan Ki Jula. Ki Jula kawin dengan Warandea, kemudian melahirkan anak Watu Bapala. Watu Bapala kawin dengan Sugi Manuru, melahirkan Laki Laponto atau Raja ke-6 Buton dan Sultan pertama dari Kesultanan. Demikian pula Tiboro juga adalah merupakan sebuah daerah yang jauh kapital Tapeson. Kemudian juga Tiboro juga adalah merupakan daerah yang memiliki otonom yang juga menopang kejayaan Kesultanan Buton, menghadang ancaman-ancaman baik datangnya dari Kompeni Belanda VOC maupun kerajaan-kerajaan yang coba mensubordinasi Kerajaan Buton. Juga kerajaan yang lain, Kerajaan Tiboro, juga Kerajaan Kulisusu sebagai basis pertahanan yang merupakan kesatuan rakyat semesta. Dalam hal ini, hubungan kita sejak dahulu terpatri dengan baik didasarkan dengan Sara Patanguna. Oleh karena itu, merajut kerinduan masa lalu, maka dengan hormat Paduka yang mulia Raja Muna untuk memberikan sambutan, sekaligus mungkin ada sambutan dari Raja Mancuana, Nakode Selat Timur, untuk kita perdengarkan semua. Dan tujuan kita ini adalah untuk merajut bersama
dalam rangka mempertahankan kebudayaan masa kini sehingga terjalin suatu rasa hormat menghormati, sayang menyayangi, cinta mencintai yang mulai dari kita semua kemudian terpatri pada generasi muda, para mahasiswa, para pelajar yang kemudian merajut persatuan itu dalam dinamika perkembangan zaman pada saat ini. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, minta maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, karena kami juga jangan sampai salah sebut, apalagi kami dalam bahasa Buton ya sama sekali belum paham. Maka saya menyebutnya saja sebagai secara keseluruhan Dewan Sarana Wolio secara keseluruhan, lembaga adat Kesultanan Buton secara keseluruhan. Saya minta maaf atas kekurangan saya dalam hal ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam suasana kekeluargaan. Salam dan salawat selalu kita panjatkan kehadirat semoga tercurah selalu untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pengikutnya yang setia, tentu yang menjadi teladan bagi kita semua. Apapun langkah-langkah beliau yang telah dilakukan itu menjadi sumber kita dalam hal bertindak, sehingga kita tidak disesatkan dengan pengaruh-pengaruh apapun yang kita hadapi, baik masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Meskipun juga itu akan selalu ada, tapi kita tetap selalu waspada dalam hal ini, termasuk pertemuan kita kali ini. Saya dalam hal ini sedikit merevisi tadi, saya minta maaf, bukan sebagai Raja Mona, tapi kita ini dimandat oleh Mancuana yang mulia yang telah sepuh, Laude Sirat Imbo, untuk menghadiri acara ini. Dan beliau menitipkan suatu pesan dan kami rekam suaranya. Jika berkenan untuk didengarkan, kami akan perdengarkan di tengah-tengah kita semua pada saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Bicara pawo kompare. Pesuri gawe sarato malil. Betoroya aratin sambal. Anana pawo porimata igao. Antona bangulia panrai kapane. Nunu bicara ibu untuk siolimbona. Kanu bicara pawo pembare. Pesuri gawe sarato malili. Betoroya aratin sambal. Itu ada artinya enggak, Pak? Ya, sepenggal kalimat mungkin nanti saya artikan. kami tidak pahami sama sekali hal ini. Saudara-saudara kami yang di Botan lah lebih paham untuk hal ini, saya pikir begitu. Saya sendiri hanya bisa menyampaikan sedikit. Ada saudara kami ini, kebetulan dia pasti berbahasa Buton. Saya juga terus terang di sini hanya dimandatkan, dikasih mandat, tapi yang termuda lah di antara kami di sini. Ya, hanya kebetulan terlambat lahir, tapi kalau dari nasab, ya ada kemandakan saya ini, ada sudah cucu saya juga di antara kami ini. Tapi saya juga tetap menempatkan diri sebagai adik dari mereka, meskipun nasab begitu adanya yang tidak bisa juga dipungkiri dalam hal ini. Tadi sempat menyebutkan bahwa raja pertama kita itu adalah perempuan Bakaka. Dalam sambutannya saya kembali kepada masa lalu. Pada saat dilantik menjadi raja, dalam sambutannya ada dikenal 3 kul.
Saya minta maaf kalau salah, nanti dikoreksi. Kul pertama, kul hal anna rabbi ma'abdi. Kul kedua, kul hal anna abdi marabbi. Kul ketiga, kul rabbi wal abdi wahidun. Ya, dari situ rupanya kita tanamkan pemahaman bahwa kita ini menganut paham kesetaraan. Hanya fungsinya kita yang berbeda-beda. Saya ambil saja yang terakhir. Kul rabbi wal abdi wahidun. Bahwa Tuhan dan hambanya itu adalah satu. Yang mana kalau diartikan secara letterlate bahasa bahwa pemimpin dan rakyatnya itu adalah satu. Atasan dan bawahan itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Hanya peranan kita yang berbeda. Dalam perkembangannya menjadi yang disebutkan tadi, Sarah Patangunah. Ya, belakangan Pak Wali Kota menjadi polima, ya, dikembangkan lagi begitu. Tapi tetap kita mengacu terhadap itu. Mau dikembangkan yang penting tidak melenceng dari awalnya tadi. Terus keberadaan kita di sini, ya dari 4 kerajaan, tapi dari Kalidupa Rupana yang berhalangan tidak bisa mengakhiri lagi. Ini penjelmaan daripada pertama mungkin, ya bukan mungkin, tapi ini sudah menjadi nilai-nilai filosofi yang kita kandung selama ini. Bahwa ini perumpamaan, ya, permisalan daripada pertama tanah atau negeri Mekah, Medina, Buton dan Munah yang dilambangkan sebagai satu badan dari huruf 4 huruf mim dal mim ha mim dal, ya itu perumpamaannya itu dari 4 kata menjadi 4 daerah sebagai perumpamaan. Yang kedua, perumpamaan daripada penjelmaan 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Kemudian asal-usul manusia 4 unsur, dari tanah, dari api, dari udara, dan dari air. Ya. Yang mana sebelumnya itu, sebelum kita begini, ya, tercipta dari wadi, mani, manikam, dan insan kamil. Itu gambaran kita sebagai 4 kerajaan yang menopang Kesultanan Buton pada waktu itu. Ya. Mungkin dari saya, ya, sampai sekian saja dulu. Kami harapkan kami punya saudara bisa melanjutkan apa yang kami sampaikan ini. Untuk lebih jelasnya kami, kalau diberi kesempatan ini saya minta maaf. Silakan. Ya, kami minta kesediaan saudara kami Pak Yusuf Solihan untuk melanjutkan sambutan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan juga kami muliakan Dewan Adat Kesultanan Buton secara keseluruhan. Sebelum kami menyampaikan pemikiran kami, terlebih dahulu kami memohon maaf sedalam-dalamnya kepada kita semua atas segala kekurangan kami, keterbatasan kami, jika dalam penyampaian kami nanti ternyata tidak berkenan di hati, dan itu semata-mata bersumber dari kami pribadi. Tapi kalau penyampaian kami nanti ternyata juga menyentuh hati kita semua, dianggap benar, maka itu semata-mata bersumber dari kita semua dan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami sekali lagi mohon maaf
ada beban historis kultural yang kami rasakan, khususnya dari Kerajaan Muna, soal posisi kami dianggap sebagai barata. Ini sekali lagi kami mohon maaf. Padahal kalau kita kembali ke perjanjian KPOPO, salah satunya di situ menyinggung soal Soilompo dan Torumbalili itu, di mana Soilompo dimaknai sebagai kesetaraan dan Torumbalili sebagai mahkota yang bergilir. Beban historis kultural yang berkepanjangan ini kemudian menjadi luka sejarah atas ketidaksimpatisan kami Kerajaan Muna kepada Kesultanan Buton karena kami dianggap sebagai barata. Iya, bahkan Kufreur dalam bukunya menjelaskan bahwa kalau misalnya Muna dianggap sebagai wilayah taklukan Buton, pertanyaan kritisnya adalah kapan sebetulnya Buton dan Muna berperang? Itu tidak pernah terjadi. Nah, saya menyampaikan beberapa hari lalu di luar forum ini kepada Pak Hasmin sebagai saudara saya dan juga sebagai Kapitalau dalam kapasitasnya hari ini, bahwa kalau kami masih dianggap sebagai barata, kami minta maaf, kami tidak akan hadir. Ya, ini sikap politik sejarah yang minta maaf sekali lagi kami ajukan di hadapan kita semua dalam rangka untuk memastikan hubungan persaudaraan ini tidak ada dulu. Ya, nah bahkan secara ekstrim sebetulnya kami ingin sebuah pernyataan yang terbuka dari pihak Dewan Adat Kesultanan Buton hari ini untuk membuat pernyataan tertulis dan dipublikasi sehingga masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Kerajaan Muna, itu kami tahu semua dan kami terima semua pernyataan itu. Dan kalau itu langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam rangka untuk merajut persaudaraan semesta yang kita maksudkan bersama pada hari ini, saya kira itu satu langkah cerdas dalam rangka untuk mengharmonisasi kembali hubungan sejarah yang saya kira itu menjadi persoalan penting kehadiran kami hari ini di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ini, kami baru tahu tadi malam bahwa sebetulnya di sini itu terjadi dualisme kekuasaan. Sekali lagi mohon maaf, ada versi Pak Jafar dan ada versi Pak Izzat, dan kami tidak ingin masuk dalam wilayah itu. Ya, ini mohon maaf sedalam-dalamnya. Kami tidak ingin masuk dalam wilayah itu. Kami menghargai dengan setulus hati undangan yang Bapak-Bapak berikan ditujukan kepada kami, dan kami diutus oleh Raja kami, Pak Laude Muhammad Sirat Ibo, untuk menghadiri antara lain kegiatan ini dan juga malam 40 hari Pak Sultan, Pak Izzat gitu ya. Tapi terlepas dari soal hubungan dinamika yang terjadi di internal Dewan Adat Kesultanan Buton, itu soal lain. Hanya kami minta maaf, kami memohon, jangan kami ditarik-tarik untuk menaiki sebuah kapal yang mulai berasap sebagai tanda-tanda terbakarnya kapal itu. Iya. Dan ini juga kita harus bertanggung jawab, kita semua di sini untuk mencegah kapal itu jangan sampai terbakar dan tenggelam. Kasihan sejarah ini. Nah, ini sebuah harmonisasi sejarah yang kami sampaikan dan mungkin sedikit pahit. Tapi mudah-mudahan pahitnya ini menjadi obat kita semua. Mungkin sementara ini karena poin penting yang kami harus sampaikan adalah soal bagaimana hubungan kesetaraan antara Buton dan Muna dalam pengertian kita setara, sama-sama dua kerajaan, hanya Buton adalah kerajaan Islam menjadi sultan, Muna tetap pada kerajaan. Tapi intinya adalah dua-duanya adalah kerajaan yang memiliki hubungan kesetaraan, dan atas hubungan kesetaraan itu kita ingin membangun persaudaraan abadi yang ke depan saya kira ini akan menjadi inspirasi untuk membangun hubungan-hubungan yang lebih sinergis baik di bidang sosial, budaya, mungkin juga ekonomi. Saya kira kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
sedalam-dalamnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pelaksana Raja Muda. Ya kan, Jo Sapati yang kami benar-benar muliakan, Jo Lontogena, Jo Kapitala, Jo Raja Muna, Pelaksana, Jo Raja Tewaro, Jo Bonto, Kasihan Bona, dan seluruh perangkat adat Kesultanan Buton yang sama-sama kami muliakan. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur atas limpahan rahmat dan hidayahnya sejak pada hari ini kita dapat berkumpul di Baruga, Kabupaten Bogor dalam rangka prosesi menyepakati dalam rangka agenda pemasukan. Kemudian kami dari Kerajaan Susu sangat respon dengan agenda yang sebentar berjalan. Semoga apa yang kita laksanakan ini akan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai adat kultural zaman dahulu kala hingga hari ini dan yang akan datang, insya Allah. Ya. Kami dalam proses membangkitkan lembaga adat, kami sudah puluhan tahun sini. Dari awalnya tahun 2009 saya sudah berkecimpung keliling Nusantara, bahkan pembentukan pertama Kesultanan Buton sudah dengan saya, pelantikan Sultan selalu saya hadir. Dan kenapa Jafar saya hadir, ada semua dokumen, pelantikan juga Pak Izzat saya hadir. Saat sekarang juga insya Allah saya akan bersama-sama. Nah, jadi kami dari Kursusu sebagai kerajaan yang satu daratan dengan Kesultanan Buton, tentu apa yang disepakati di sini kami tetap menjalankan dan kami siap untuk bertanggung jawab. Demikian mungkin penyampaian kami. Karena ini bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai adat dan tradisi dari Kerajaan Tuworo, segala sesuatu usulan atau perundingan dengan kerajaan-kerajaan lain atau dengan Kesultanan Buton selaku corong dari Kerajaan Tuworo selalu disampaikan oleh Sapati Kerajaan. Untuk itu kami akan serahkan langsung kepada Sapati Tuworo untuk menyampaikan apa yang telah kami sepakati di kerajaan untuk disampaikan di forum. Saya akan serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi akan kepada semua kita yang hadir. Saya juga tadi sama dengan Raja Muna sedikit awal dengan situasi ini. Sehingga saya, dan kemudian tadi telah diluruskan bahwa yang berada di sini adalah semua merupakan pengurus lembaga adat Kesultanan Buton. Yang saya hormati pengurus lembaga adat Kesultanan Buton, yang saya hormati perwakilan dari Kerajaan Muna, yang saya hormati Lakina Kursusu dan perangkat yang sempat hadir pada kesempatan ini.
yang saya hormati Raja Tiworo yang kemudian mendaulat kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin ini semacam aspirasi dan boleh jadi saya yakin akan menjadi aspirasi kolektif dari kita semua yang ada di sini. Sebelum saya lanjut sedikit, saya ada keheranan juga sebenarnya. Kami bersama-sama dengan perutusan dari pada Kerajaan Kalilupa, dari pagi ini tidak hadir. Sakit. Sakit ya? Sakit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih sehat-sehat ya. Pada kesempatan pagi ini dipertemukan pada suatu momentum yang sangat luar biasa. Dan kemudian selanjutnya tahan hentinya kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dengan itu huruf kesultanan bisa bangkit. Dan semoga kita semua yang hadir di sini di Yaumil Masar mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya satu poin yang mendasar daripada konsep Baratai yang kemudian di kemudian hari dalam tanda petik, kalau menggunakan bahasa sekarang, dipelintir oleh kekuasaan. Tapi substansi awalnya, kalau dari literatur yang saya baca, bahwa Barata itu adalah semacam traktat. Traktat yang kalau mungkin di zaman mutakhir ini atau kemarin-kemarin ada semacam fakta NATO dan fakta Warsawa. Itu konsep. Sehingga siapa yang menjadi pelampung di depan, yang menjadi pelampung di belakang, pelampung di samping, kiri kanan, empatlah ini. Yang kemudian dalam perjalanan sejarahnya itulah politik. Dan politik tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pemerintah, baik itu kerajaan kesultanan. Ini bisa saja dimainkan, seperti halnya memainkan isu. Dan itu bagi orang yang belajar ilmu politik, dia bisa pahami keadaan di zaman apa terjadinya. Kemudian ada dinamika, pasang surut. Ya. Kalau misalnya kita juga bicara back ke belakang, Tiworo itu masa jayanya sebelum perjanjian Bongaya. Dan merupakan ancaman bagi Belanda. Tiworo itu surut setelah perjanjian Bongaya. Dan kemudian, mohon maaf, ada 4 kekuatan yang mensubordinasi Tiworo. Buton sendiri misalnya, Ternate, kemudian Bone. Dan tentu saja yang satu adalah Belanda sebagai penjajah. Tapi itu kita harus terima sebagai fakta sejarah. Mungkin ini orang yang belajar ilmu politik pasti memahami. Saya kira pandai balik ada aturan sekaligus sharing bahwa itulah dinamika yang terjadi. Kemudian inilah yang menjadi semacam dalam tertib yang membekas dalam psikologi kerajaan Muna. Karena secara historis bagaimana tadi ceritakan bahwa Laki Laponto itu sebagai raja ke-6 dan sultan pertama di Buton. Dan histori itu tidak bisa dilepaskan daripada kerajaan timur. Kaitan dengan Warendea dan Watu Barat. Karena kalau saya tidak salah Warendea ini lah anak daripada Raja Timur. Dalam perjalanan kita harus terima. Seperti halnya misalnya kita harus terima bahwa Indonesia pernah dijajah dengan Belanda. Kemudian seperti halnya kita harus terima bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus.
Begitu pula yang terjadi dalam sejarah Kesultanan Buton, yang kemudian menimbulkan munculnya barata-barata, yang kemudian ada beberapa sultan yang mencoba mengeksploitasi barata ini dalam kerangka kepentingan politik lain. Saya kira tidak apa-apa hari ini kita jadikan diskursus dan tidak boleh ada yang tersinggung, ya, tapi tidak ada. Kemudian, jadi kalau makanya kita tidak heran, fakta sejarah itu juga tidak bisa kita heran bahwa kenapa misalnya ada di Tiboro ada orang Buton yang jadi raja, kita tidak usah heran. Misalnya di Kulisusu ada orang Buton yang jadi raja. Di Muna misalnya tidak usah kita heran juga bahwa ada orang Buton yang jadi raja. Dan sebaliknya juga ada orang Muna yang jadi sultan. Secara demikian terjadi. Karena kita tidak tahu situasi politik pada zaman itu seperti apa. Nah, dia punya bergaining, ya. Kalau mau istilah sama bergaining politiknya. Pada saat itu juga seperti itu, kira-kira konteksnya. Hari ini kita sudah merdeka. Tentu kita juga harus meramu kembali model apa hubungan yang paling baik di antara kita semua. Seperti yang saudara saya tadi sampaikan artinya konteks zaman sudah berubah ya. Kita sudah sama-sama merdeka ya. Masuk di alam baru. Tentu kita juga tata secara baru bagaimana hubungan antara Kesultanan Buton, Kerajaan Muna, Kerajaan Tiboro, Kerajaan Kalupa, Kerajaan Kulisusu. Kalau kita terikat pada norma-norma lama yang kadang-kadang dibelokkan, itu kita akan terjebak terus dalam tanda petik permusuhan batin. Kita ini ingin lepas ini semua supaya kita sama-sama lapang dada menerima kenyataan yang ada dan kita bangun kesepakatan baru seperti apa yang disampaikan oleh saudara tadi Pak Yusuf Soleha. Kira-kira ada yang Bapak. Nah, dari kira-kira itu saja substansi yang saya ingin katakan bahwa mari kita bangun tata hubungan yang baru. Saya senang sekali tadi malam saya ketemu guru saya Pak Hasidin Sarif. Satu kata kunci yang saya pegang betul adalah bahwa kita membangun kesetaraan. Dan substansinya itu kita bicara juga bahasanya HAM itu bahas kesetaraan. Nah, ya kan? Zaman ini nanti balik. Kesetaraan. Hari ini kalau kita bawa dalam kontes kemutahiran hari ini, siapapun bisa jadi gubernur. Orang Muna bisa jadi gubernur, orang Buton bisa jadi gubernur, orang Tolaki bisa jadi gubernur. Nah, silahkan ditafsirkan dalam bentuk yang lain. Bahwa kita ini kesetaraan itu. Orang Muna bisa jadi bupati di tempat lain, orang Buton bisa jadi bupati. Hari ini seperti itu model. Nah, tapi marilah kita coba rangkum ini dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai kultural kesejarahan yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Mungkin itu sementara, barangkali kalau ada yang bilang kami, sekaligus saya mohon maaf bila mana ada hal yang kurang atau tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Raja Tiboro. Terima kasih kepada Sapati Tiboro telah menyampaikan apa keseluruhan dari pihak Kerajaan Tiboro terhadap Kesultanan. Itu kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatukan kembali nilai-nilai warisan leluhur yang telah dibangun pada masa lampau. Dan seterusnya kita aplikasikan di masa zaman sekarang ini. Dan mendengarkan sambutan Raja Buna Mancuan Laode Sirat Imbo itu mengandung makna bahwa beliau melirik keberadaan Lembaga Adat Kesultanan Buton sekarang ini yang sedang memproses pemilihan sultan melalui proses tiliki atau penjaringan, proses Kambojawi atau penjaringan, kemudian seterusnya Buaka Katange, Paso, dan kemudian Pali adalah pemilihan, dan kemudian dilanjutkan dengan Sokaya atau pengumuman hasil dari pemilihan sultan. Torum Balili itu adalah putaran payung, di mana
menggambarkan bahwa proses Soe Laompo dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari adalah proses di mana kehidupan ini bergulir. Dan beliau berpesan untuk mencarikan sultan yang paham, ya sultan yang baik, sultan yang memahami adat istiadat kita sebagai kesatuan dari masyarakat adat ini, agar untuk kebaikan negeri dan untuk keharuman dan kebaikan masyarakat kita. Itu inti yang saya petik dari pesannya Raja Muna Mancuana. Sekaligus juga kepada Raja Kulisusu yang sudah menyambung apa yang diharapkan oleh Raja Muna. Kemudian Raja Tiworo bersama Sapati Tiworo juga sudah menyampaikan untuk kesetaraan dan sejak dahulu menjadi penyeimbang Barata tadi itu, yang oleh beberapa filsuf Buton bahwa Barata itu adalah merupakan fitrah azalia. Barata itu hanya merupakan fitrah azalia untuk melengkapi bahwa seluruh kerajaan-kerajaan ini termasuk Kesultanan Buton bagaikan seorang manusia yang di dalamnya ada wadi, madi, mani, manikam, unsur anasir yang kemudian lahir sebagai jasmani. Kemudian tadi filosofis yang sangat jauh yang disampaikan oleh Sulebatana Raja Muna bahwa ada namanya 4 sahabat, di mana Nabi Muhammad itu ada 4 sahabat, kemudian ada 4 malaikat. Itu semua pandangan filosofis yang menjadi semangat dari kita. Karena itu saya sebagai MC sekaligus Kapital Laut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena saat ini kami sedang memproses pemilihan sultan yang dilaksanakan oleh Siwibona dan sebentar akan dilaporkan kepada Unto General Tapana untuk dituluskan pemilihannya, di mana tidak menyebut nama karena ini masih rahasia. Nanti pada malam Jumat dilakukan kali dan kemudian diumumkan. Kemudian mari kita dengarkan sambutan Yarona Sara Diogena Sapat. Yo, salam Bapak. Sakalimpu kapaina parialau maloe onaku jagania kambampu imasi akaku rampakanamo kadangi aku kasih ini utaliku aku patoroa incamu bandi
sosok